Syahwat itu besaran orang laki-laki daripada perempuan. Iya, Orang tapi laki-laki, akal wanita separuhnya laki-laki. ya memang betul itu memang kodratnya Iya. sudah. Makanya diterima saja. Diterima saja bahwa akal kalian tidak sempurna. Separuh laki-laki. Berarti istrimu juga kan sama kan? Karena saya nggak percaya ajaran Muhammad. Berarti tidak apa-apa, terima saja ajaran kamu, ajaran aku, lakum dinukum Iya, tapi waliyadin. kenapa Bumar tidak percaya ajaran agama Islam? Gimana saya tidak percaya? Saya percaya. Oke, Gimana tidak ini percaya? dikatakan bahwa hadiah penghuni surga gadis-gadis yang berpayudara besar. Anda nggak Iya percaya? percaya. Itu Nah, memang kenikmatan Pertanyaan Allah saya, yang diberikan. pertanyaan saya, Dengarkan. Ibu Mar kalau masuk surga, sebentar, Ibu Mar kalau masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis payudara besar. Buat apa? Dengarkan. Nah, Bagi laki-laki. mau main kates-katesan. Bagi laki-laki yang tidak menikah, bagi laki-laki Sebentar, yang saya tidak tanya, menikah, saya tanya, nanti sebentar. hadiahnya di surga, yaitu Saya tanya perempuan dulu, yang Bu Mar. cantik, Bu Mar. yang molek. Apa artinya Bu Mar. cantik molek? Ya itu semuanya. Nanti kalau Ibu Mar masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis berpayudara besar. Nah, itu Itu sama bagi laki-laki. sama Anda buat bekal apa? Itu bagi laki-laki. Itu Enggak, ini memang ini hadiahnya. Makanya saya bilang hadiah surga kalian khusus bagi pria. Di mana di situ ada? Oke, sekarang saya tanya, di mana di situ hadiahnya selain daripada itu coba? kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Saya Di surga. bacakan ya. Saya bukakan ayatnya biar Anda tahu nih ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. An-Naba 33 biar Anda tahu ya. Mereka ini teman-teman ya tidak tahu isi Al-Qur'annya sendiri. Iya, Nekat kamu yang cuma nyata. baca tafsiran. Nih. Ya. Coba ya, saya balikkan dulu kamera saya biar Anda bisa melihat nih. Nih ya. Coba. Sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan Bu Mar, lihat di layar? Tahu wa kawaiba Oke. atroba. Surat An-Naba ayat 30 nih. Karena itu coba baca. Karena itu rasakanlah dan kami nih ya. An-Naba 33. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Nah, ini kita masuk 31-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, ini terjemahannya ini ya, coba Anda lihat Al-Qur'an yang lain. Terjemahannya bukan gadis-gadis remaja. Gadis-gadis yang berpayudara besar. Nih, lihat nih. Ini banyak nih tafsirnya nih. Nih. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Nih. Lihat nih. Nih. Perawan-perawan nih. Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Ini ajaran agama Anda. Nah, saya tanya nanti Bu Mar, ini gadis-gadis ini buat apa? Yang payudaranya besar ini buat apa? Buat ini. Apa Ibu mau main kates-katesan sama mereka? Sudah. Kamu sudah coba. aku kasih kesempatan kan? Sudah Silakan. aku kasih kesempatan kan? Itu kan Silakan. didalilkan di situ. Bagi siapa nanti yang seumpamanya kayak nggak menikah, Pak, maka orang-orang itu hadiahnya Enggak, yang saya mendapatkan tanya kaum wanita itu kebagian apa? Kaum wanita kebagian ada apa? wanita kebagian kenikmatan sama Kebagian pasangan yang neraka. ada di sana. Faduku falan nazidakum illa adaba. Faduku Oke lah. falan nazidakum. Kita kasih illa kesempatan adaba. kepada muslim yang lain ya. Oke lah. Selamat beraktivitas Bu Mar. Bentar dulu. Apalagi? Aku mau baca satu surah yang kamu bacakan tadi. Apa itu? Boleh? Silakan. Surat Surat apa pendek. tadi?
Enggak, kalau apa kepanjangan kamu nanti enggak mau dengarkan. Buat apa dibaca-bacakan Arabnya? Membacakan buat kamu, membacakan buat orang-orang yang mendengarkan aku, khususnya orang. Kalau saya dibacakan Al-Quran nggak mempan, tapi kalau nenek lampir dibacakan Al-Quran atau kuntilanak, mereka nanti kepanasan, kebakar. Loh, kan memang itu mujizat Al-Quran adalah untuk mengusir nenek lampir, betul nggak? Ya, kamu salah. Al-Quran di dalamnya Al-Quran yang Di dalam diturunkan. film Misteri Gunung Merapi, ya, ada namanya Kiai Ageng Prayogo. Tahu? Nah, Kiai Ageng Prayogo itu yang sanggup Sunan Kudus itu mengutus Kiai Ageng Prayogo untuk menangkap Mak Lampir. Kemudian Mak Lampir dibikinkan peti, tulisannya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya saya bilang ayat Quran itu mujarabnya buat nangkep Mak Lampir. Loh, kalian sendiri yang bikin filmnya kok saya dimarahin. Nekat yang nyata kalian ini. Illa qadaitaha ya. Kebakar ya itu. Coba kalau dibacain surat An-Naba gimana? Kalau Mak Lampir dibacakan surat An-Naba gimana? Tidur. Nah, gimana nanti Mak Lampir pengen awet muda lagi? Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain lah. Merasakan nikmat, merasakan nikmat, merasakan nikmat. Quran Oke. itu indah. Oke. Sampai ketemu lagi, Bu Mar. Besok datang lagi. Terima Saya turunkan kasih, ya. Terima kasih, mudah-mudahan. Sama-sama, Bu Mar. Sama ya. Ya, begitulah ya acara hiburan kita Jumat siang. Oke teman-teman ya, sekali lagi teman-teman saya iklan ya sekali-kali ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan acara Edis TV ya, bagi teman-teman yang suka dengan acara channel ini, teman-teman bisa support ya, support untuk pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih ya, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet supaya berdiri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berdiri di akhir tahun ini teman-teman. Karena teman-teman kita ini tidak di Konoha ya. Kalau di Konoha kita tidak perlulah menggalang-galang atau membuat kolekte untuk pendirian rumah apologet. Tapi karena posisi kita ini kita di perantauan ya, di rantau orang ya, maka kita perlu yang namanya naungan tempat teman-teman. Karena kita berpikir jangka panjang ya. Karena kita tidak mungkin kan mau berapologet di bawah kolong jembatan kan. Ya. Jadi kepada teman-teman ya, mari teman-teman sukseskan pendirian rumah apologet di sini. Ya, kepada teman-teman juga yang nonton di YouTube ya, YouTube saya itu nggak ada iklannya teman-teman ya. Tidak ada monetisasinya. Justru orang-orang yang mengambil konten-konten saya itu yang mendapat iklan-iklannya. Kalau saya sama sekali tidak ada. Jadi teman-teman bisa support itu yang ada di tulisan berjalan yang teman-teman nonton di YouTube ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Ada Bang Azam. Waduh, Azam. Azam lagi. Azam atau Kazab ini? Al-Azam atau Al-Kazab? Astagfirullah. Bang Azam. Iya, silakan Bang Azam. Apa kabar Bang Azam? Ya, kita nyalakan kamera dulu. Ya, silakan Bang Azam. Oke. Oke, selamat siang saudara-saudara. Nggak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Selamat siang. Selamat tetap siangnya yang salam. selamat. Anda dengarkan saya, siangnya yang selamat, Anda tidak selamat. Gitu Nah, loh maksudnya itu. gimana sih? Wah, itu. Gitu. Itulah Islam yang saya yakini. Begitu, selamat Makanya- siangnya selamat, Anda belum tentu begitu. Nah, makanya saya bilang, menurut ajaran agama Islam, tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang. Jangan bernapas di mikrofon, Azam. Oke. Azam, menurut ajaran agama Islam, tidak boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim, betul? Ya, langsung saja. Ada apa siang hari ini? Bagaimana? Jangan ditutup-tutupi ajaran agama Islam. Betul? Ya,
Dan Bang Azam Betul. sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat Di dalam betul? Islam gini. Di dalam mau Islam melarikan orang diri dia lah, dia ini. dengarkan dulu Anda ini. Gini. Di dalam Islam orang-orang yang seperti Edis ini kalau ketemu dipersempit jalannya, begitu. Betul nggak? Nah, kan? Nggak begitu. Iya sudah. Kita persempit jalannya, jangan dikasih jalan. Kalau ada jurang didorong ke jurang gitu biar jatuh. Nah, itulah ajaran agama Islam. Begitu. Itu. Iya, sudah. Ada apa itu? Kenapa Oke, begitu? Bang Azam, menurut ajaran agama Islam, secara kaidah bahasa Arab, Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Ya, Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Pokoknya Muhammad itu rob, banyak dia menjadi rob. Iya, betul kan teman-teman. Jadi kalian yang awam-awam ya, ini Ustadz ini, Bang Azam ini. Jadi kalian harus belajar kepada dia. Muhammad itu rob kalian. Robbul Ummah. Wajib tidak menjadikan Muhammad sebagai rob. Wajib. Wajib. Kenapa? Ada apa di sini? Kenapa? Iya. Ayo. Ini orang-orang Ada apa? awam, orang-orang awam saya bilang Ada apa? stop menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Tapi Anda Saya jangan juga jalan rob, terus. Edis juga rob. Gimana? Kenapa ada apa ini? Kita rob pada posisinya masing-masing begitu. Rob itu Oke kan lah ya. jabatan. Coba kita kasih Kenapa? naik ini satu perempuan nih, ada Sisi. Iya. Ada apa? Iya, halo, selamat siang Sisi. Loh, tadi katanya diskusi dengan saya, kok naikkan lagi yang lain gimana Nggak sih? apa-apa, kita kasih satu nih biar Sisi. Ya, silakan Sisi nyalakan Innalillah. kamera. Bentar Kak, ambil jawab dulu. Ya, silakan. Itu Kristen itu, bukan? Kalau dari Islam, pakaiannya oh, yes. sih muslim ini. Oh ya Muslim nggak apa. Oke, siap. Kalau di Gimana channel Dis? saya ini- Muhammad itu Robbul Mal, Robbul Ibil. Dia rob pada posisinya. Bisa juga menjadi Robbul Ummah. Artinya kan rob itu kan jabatan, bukan nama pribadi. Betul. Begitu. Betul, dan Muhammad itu robnya umat muslim, betul? Saya bisa jadi rob, Edis bisa jadi rob. Dia Rob tanya pada apa, posisinya dijawab masing-masing. Iya, itu jawaban yang kompleks. Bang Azam, Muhammad itu adalah robnya umat muslim, betul? Dia bisa menjadi robnya umat muslim, bisa. Bisa. Coba, Tapi dia bagaimana? bukan Kesah. Robbul Alamin. Oke, Tapi Sisi. dia dengar dulu. Anda jangan. Kalau mau Sebentar. begitu caranya mending beli begini deh Sebentar, saya tanya ajari. Sisi dulu. Sebentar, saya tanya Sisi dulu. Halo Sisi, muslimah. Iya Kak. Iya, gimana Kak. Sisi? Asik. Gimana Sisi? Mau panggil Kak ini atau Pak nih, Kak Edis? Boleh Papa aja, kakek, Bapak itu, boleh anaknya kakek, sudah banyak boleh itu. kakek boleh, boleh, ya kan? Bang, adik juga boleh, terserah. Iya, mau tanya apa ini Pak Edis? Pak Gini, Edis. Sisi, tadi kamu kan sudah nonton ya, panjang lebar ya kan? Enggak, baru Kak masuk. Oh, baru masuk, Ya. iya. Baru Kak masuk Jadi- Makassar itu, Edis. Oh, Makassar kah? Oke, baik. Iya. Saya orang Jadi- Toraja. Oh, Toraja. Toraja. Wah, Toraja pasti Toraja. Toraja dipanggil. Banyak Muslim. Kristen Toraja itu, Edis. Muslim? Berarti Nggak sempat mualaf. Tuhan Yesus ke sana. Sebentar ini Azam nih ngomong terus. Sisi Muslim mualaf atau bagaimana? Muslim dari lahir. Oh, dari lahir. Berarti orang tua yang mualaf. Orang tua juga, nenek buyut juga. Oh, Nenek sudah kedua dari itu sono-sononya sudah Muslim. Enggak, nenek kedua baru Muslim. Oh, nenek kedua baru Muslim. Oke. Jadi begini Sisi. Inti umat Islam. Nah, sekarang ketika kalian orang Kristen berkata, ada lagunya Roma Irama, kenapa kamu menjadikan Yesus Tuhan kalian? Nah, sementara ini ustadz kalian sudah mengaku Muhammad itu Rob kalian. Coba saya tanya dulu Azam nih. Muhammad Rob, Allah Rob. Berarti berapa Robnya umat Islam, Azam? Allah Rabbul Alamin, Muhammad Rabbul pada sisi-sisi Coba tertentu saja. gini. Udah.
umat Udah Islam. gimana? Enggak, Anda beri Aduh, pilihan ganda aja. Begini Dis, kalau mau mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginanmu, Anda berikan pilihan ganda. Dengar, Ajam. Titik-titik, B, titik-titik, Gini, begitu. Dengar, Ajam. Umat yang menjadi robnya umat yang harus kepadanya taat. Sa'mitna wa'tona, kami mendengar dan Asik. kami patuh. Muhammad dan Allah, betul nggak? Ya, terus ada apa? Jadi umat ini mereka berrobkan kepada Allah dan kepada Muhammad, betul nggak? Umat ini sebenarnya berrobkan bukan hanya saja kepada Allah dan Muhammad, tetapi kepada saya juga bisa, kepada Edis juga bisa. Umat ini robnya bisa menjadi banyak. Paham? Coba, apakah wajib umat mendengarkan Bang Azam? Kalau saya adalah guru mereka, wajib umat mendengarkan saya. Enggak, umat muslim wajib nggak hukumnya mendengarkan azam? Sebagian umat muslim bisa menjadikan saya sebagai rob. Tidak semua kan? Tidak semua kan? Iya, tidak semua. Tidak semua. Betul. Artinya Bang Azam bukan robnya umat. Yang robnya umat Tapi itu tidak semua adalah- juga umat muslim Sebentar dulu, menjadikan saya masih Muhammad sebagai ngomong. rob. Enggak. Bang Azam. Aduh. Oh, ya, oke, saya hargai, Berarti silakan. yang menjadi rob ada dua, Allah dan Muhammad, betul? Enggak juga. Enggak juga dibilangin. Anda pilihan ganda aja, kasih pilihan ganda. Atau kalau nggak ada pilihan ganda, pilihan janda. Kalau nggak ada pilihan ganda, coba. Ya, jadi intinya begini ya, Bang Azam ya. Sisi, ini kita sebentar lagi mau ke kamu ini. Coba jangan dimatikan kamera dulu. Lanjut. Ya, tapi kamera wajib nyala. Kalau tidak nyala nggak bisa di sini. Ya, oke. Nanti ke kamu kok. Nanti akhirnya ke kamu. Nanti saya minta pendapat nih. Saya minta pendapat. Boleh. Apakah Sisi ini setuju dengan perkataan Ustadz Azam bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat? Sebenarnya pemahaman tentang Muhammad dan kita tergantung kita yang mahamnya itu kemana ini Kak. Kalau maksudnya betul kata Pak Azam, kita kalau kita merujuk ke kaidah ini bisa salah. Rab dalam penetapan tertentu itu harus dibedakan sebenarnya. Tergantung keyakinan dan bukan keyakinan si pemahaman kita. Kita kan Islam. Sebentar, saya agak sedikit sakit kepala. Ini gini, Sisi, apakah Anda setuju bahwa secara kaidah bahasa, setuju dengan Azam bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Iya. Setuju. Nah, jadi begini, saya cuma mau bilang begini. Ketika kami orang Kristen, Bapa di surga itu rob kami, Yesus rob kami, Roh Kudus Enggak, rob sejak kami. kapan Bapak dan Sebentar Yesus menjadi dulu. rob? Aduh. Ini lagi ngomong kok. Dengar Oke, dulu. lanjut. Masalahnya Silakan. begini. Masalahnya begini, di dalam Quran tidak ada huruf TUHAN, betul? Betul. Nggak ada huruf Tuhan, nggak ada. Di Bible juga nggak ada huruf Tuhan, nggak ada. Itu bahasa Indonesia. Nah, kata TUHAN ini bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu rob, betul? Betul? Enggak juga sih, tidak setiap. Tidak semua. Tidak semua saya bilangin, Ya, tidak ada semua ilah, kok. ada ilah, ada rob, betul? Ada ilah, ada rob, ya betul. Kalau itu betul. Sekarang kita ke kata rob ini. Kata Tuhan, bahasa Arabnya itu rob, ya kan? Nah, makanya ketika kalian mempermasalahkan kami orang Kristen, orang Kristen, kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu rob kamu? Bapak di surga rob kamu, Roh Kudus rob kamu, berarti rob kamu ada 3. Sekarang kalian bawa cermin gede-gede, bila perlu saya bawain dari bawa cermin yang gede-gede. Ternyata Muhammad rob kalian, Allah rob kalian. Berapa rob kalian? 2, masih menang kami 3. Makanya Gitu kami ya. masih lebih unggul 3, kalian 2. Gimana? Ini temanya sebenarnya sudah basi sebenarnya, Iya, sudah sudah berkali-kali. basi. Tadi Tapi kan saya mau itu menanggapi terus yang Anaba dibahas. tadi sebenarnya. Anaba tadi saya menanggapi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini terus diulang-ulang. Oke, coba Sisi, ini gimana nih Sisi? Dia mau bahas Anaba ini Sisi. Kamu setuju Sisi bahwasanya kaum wanita itu nanti mendapatkan gadis-gadis yang berpayudara besar? Ini mohon maaf ini Sisi, kita aduh saya nggak enak ini kita seolah-olah. Ya. Nggak apa-apa, Saya aja boleh sisi kan? yang bahas, saya Bolehkah aja. saya dengan berbahasa yang demikian? Nggak apa-apa, saya aja nanggapi sisi, nggak apa-apa. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada apa dengan ayat itu, Dis? Ya.
Gini Langsung Sisi. di framing aja. Coba ini mana sisinya? Karena kita kan Saya harus butuh aja. kaum wanita di sini untuk memverifikasi. Aduh. Coba Enggak Sisi, kok, coba Sisi. sisi saya aja dibilangin. Lanjut Kak, lanjut. Iya, Nggak, dia kamera nyuruhnya saya harusnya tuh. nggak. Gini Sisi. Ini menurut surat An-Naba ayat 33, Oke, sadar ini janji, pahala, hadiah, ya reward bagi penghuni surga itu adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Termasuk untuk Sisi juga. Pertanyaan saya Sisi, buat apa nanti gadis-gadis yang payudara besar itu? Surah An-Naba ayat 33 ya. Ya. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba itu. Itu bunyinya. Dan ada pula gadis-gadis remaja yang subaya. Iya, dalam Ya, tafsir lain itu berpayudara terjemahannya besar. itu terjemahannya disembunyikan itu. Kalau terjemahan Ya, kenapa? di sini, Dis. itu gadis-gadis yang berpayudara Lamanya. montok. Iya, kenapa emang dengan ayat itu? Kenapa? Coba. Iya, Ada apa saya yang mau ingin tanya sama disampaikan? Sisi. Ada pesan apa? Sisi, kalau kamu masuk surganya orang Islam, kamu dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Kira-kira buat apa kamu, Sisi? Silakan. Sebenarnya maknanya untuk ayat 3 An-Naba ayat 3 penafsirannya gadis-gadis remaja yang sebaya. Penafsirannya Itu untuk pria. betul. Nah, itu untuk pria. Oke, wanita Sedangkan dapat apa? untuk wanita itu disediakan di ada surah Al-Imran itu mereka diberikan sebuah kemewahan-kemewahan seperti minaz zahabi wal fiddati, dari emas, perak dan perhiasan-perhiasan lainnya. Itu di dalam surah Al-Imran. Itu akan diberikan kepada para wanita. Intinya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara dan neraka bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Begitu saudara-saudara. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Paham? Masuk lagi poinnya. Semua sudah Gitu. dijanjikan, semua sudah diterangkan. Oke, Sesuai jadi dengan- Bang Azam, jadi betul bahwasanya itu berbicara mengenai gadis-gadis yang berpayudara besar. Iya, kenapa ketika di surga dikritik, ketika di dunia ketika ada orang menikah mendapatkan gadis yang berpayudara besar tidak dikritik? Coba paparkan logikanya. Begini ya. Ya, silakan. Pertama-tama banyak saudara-saudara muslim ya dari kalian ini bilang katanya Bible katanya kitab porno katanya. Sementara Tuhan kalian menjanjikan gadis-gadis berpayudara besar. Nah, iya, kenapa ketika itu terjadi di surga dikritik? Kenapa ketika ada orang yang mendapatkan hal tersebut di Artinya dunia begini, tidak dikritisi? Coba jawab. Oke, sekarang saya tanya. Ini kerjaan siapa? Orang yang menjanjikan gadis-gadis molek itu kerjaan siapa kalau di dunia ini? Itu Tuhannya umat Islam yang menyediakan daripada disediakan gadis peot. Di dunia ini, kalau dia janjikan gadis-gadis berpayudara besar, ya kan, gadis-gadis seksi, itu kerjaan siapa? Begini Dis, ketika dengarkan Anda tidak mengerti ditanya pertanyaan. ini. Enggak, Anda nggak Ajam, ngerti Ajam. pertanyaan saya. Anda nggak Ajam, ngerti pertanyaan saya. Anda dengar Ajam dan di dunia ini ada salah satu profesi yang dia itu menjanjikan perempuan-perempuan seksi, perempuan-perempuan yang ya begitulah ya, bahasa-bahasa seperti itu kepada pria-pria. Tahu nggak itu apa? Profesi apa? Anda pertanyaan saya apa, jawabannya apa? Begini pertanyaan saya, Ini, dengarkan saya. Saya Anda ini bantu. takut Gini, sekali saya Anda bantu, ditanya. Sebentar aja saya bantu. Aduh. Anda tahu mucikari nggak? Tahu mucikari? Tahu. Apa itu mucikari? Banyak tetangga saya Kristen jadi mucikari, jadi saya tahu. Nah, Jangan Anda sebentar. tanyakan itu. Apa pengertian mucikari? Jangan Anda tanyakan Sebentar, itu. saya tanya, apa pengertian Jangan. mucikari? Penyedia, Penyedia wanita-wanita, pekerja, betul? komersial. Oke, pekerja-pekerjaan wanita. betul. Begini Dis, Nah, begini sebentar pertanyaan dulu, saya. sebentar dulu. Aduh, Anda takut Sebentar. sekali. Sebentar, Jadi saya Anda tanya. kasih pilihan ganda. Kalau tidak mau dijawab, Ajam Anda udah kasih nggak pilihan bisa mulai ganda. berhenti. Ajam Aduh, sudah mulai takut nggak kamu berhenti, ini. Ajam. Aduh, Jadi begini parah. aja, intinya begini. Sebenarnya saya itu ini kok, saya nggak mau kok mengusik agama Islam kalian. Mau Tuhan kalian menjanjikan perempuan-perempuan seperti itu, yang seperti ya, aduh saya nanti mau ngomong dibilang penistaan.
Gini, Di Amsal pasal 7 ayat 18 pun ada yang begitu-gituan. Kenapa kok repot? sabar aja, sabar. Dengar. Gini, ketika kalian mengatakan kepada Yesus kami bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, ya, Enggak, saya tidak menerima itu. Siapa yang mengatakan? Saya tidak terima. Ini ustadz kalian ini? Saya tidak terima. Kasih tahu Abdul Somad, saya tidak terima. Bang Azam official tidak terima mengutip-ngutip kitab lain untuk menubuatkan Muhammad. Masalahnya kan Bang Azam kan nggak terkenal. Aduh, cuman kurang Masalahnya ini terkenal Abdul aja. Somad yang Cuman kurang ngomong. terkenal Abdul aja Somad. sih. Abdul Somad mengatakan, kemudian